Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini yang terbaca di dalam kitab Imamat pasal 27 ayatnya yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan membaca kebenaran firman di saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus menuntun kami dan memberikan penyingkapan bagi kami sehingga kami memahami kehendak Tuhan dan lalu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sekali lagi pembacaan dari Imamat 27 pada ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan di saat ini saya memberikan tema penetapan Tuhan mengenai Nasar. Penetapan Tuhan mengenai Nasar. Satu bagian dari pembacaan firman dari Imamat pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34 itu merupakan perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, supaya apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dan orang perempuan sesuai dengan umur sudah ditetapkan berapa shikal yang harus diberikan. Dan ini merupakan ketetapan yang harus bangsa Israel lakukan dalam kehidupan mereka sebagai wujud kesetiaan terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai untuk Israel menjalaninya sampai mereka masuk tanah Kanaan, berdiam di dalamnya, dan melakukan tanggung jawab mereka. Nasar merupakan sebuah janji yang disampaikan secara sukarela tanpa paksaan, tetapi memiliki komitmen yang wajib untuk dijalankan. Sebagai contoh, seperti halnya Hana ketika ia bernasar, apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, maka dia akan memberikan anaknya itu bagi Tuhan. Nah, karena itu Samuel Tuhan berikan kepada Hana, dan ia menepati janjinya itu untuk memberikan Samuel dijaga, dirawat, dibesarkan ataupun dipimpin, diajar oleh Imam Eli, supaya kemudian ia menjadi seorang imam juga di rumah Tuhan. Allah berkenan atas apa yang sudah disampaikan dalam nasar Hana kepada Allah. Kita pun secara mungkin ada yang memahami bahwa dia sedang bernasar, tapi ada juga yang berpikir saya membuat janji dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya itu sebuah nasar. Kalau janji itu hanya komitmen antara manusia dengan manusia untuk bisa menepatinya. Tetapi kalau itu hubungannya dengan Tuhan, maka itu sudah bernasar. Kita bernasar kepada Tuhan apabila contoh, saya mendapatkan pekerjaan, maka gaji pertama saya akan saya berikan kepada Tuhan. Ini sebagai contoh. Itu merupakan nasar yang kita berikan kepada Tuhan. Atau apabila saya mendapatkan pekerjaan, saya tidak lupa untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan. Itu bernasar. Nah, nasar itu harus ditepati. Tidak ada yang memaksa ketika kita mengucapkan itu kepada Tuhan, tetapi apabila telah diucapkan dan lalai menepatinya, ada sanksi. Karena itu kita diingatkan, ketika kita berjanji kepada Tuhan, ketika kita menaikkan segala keluh kesah kita mungkin kepada Tuhan dan kemudian mengucapkan janji kita kepada Tuhan, maka kita jangan lupa untuk menepati janji itu. Biasanya nasar disampaikan ataupun bernasar kepada Tuhan apabila ada dalam kondisi-kondisi yang susah, sedih, sedang berbeban berat. Setiap orang suka untuk bernasar kepada Tuhan, membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Tetapi ketika sudah berada dalam kondisi yang baik-baik saja, apa yang diucapkan dulu itu sudah lupa. Hari ini kita diingatkan, jangan buat janji dengan Tuhan kalau tidak mampu untuk menepatinya. Tetapi juga apabila telah berjanji, bernasar kepada Tuhan, jangan lupa untuk menepatinya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Kami percaya kuasa-Mu akan terus memimpin dan menuntun kami dalam menjalani hidup kami. Tapi juga atas setiap janji yang telah kami naikkan kepada Tuhan dalam bentuk nasar kami percaya Tuhan, supaya ketika kami menyampaikannya, bukan kami menyampaikan karena kami sedang ada dalam kesusahan atau pergumulan beban berat, tetapi kami percaya bahwa segala yang kami naikkan kepada Tuhan merupakan janji kami atau nasar kami bagimu ya Tuhan. Maka setiap apa yang kami terima, kami tidak melupakan apa yang menjadi janji kami bagi Tuhan. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.